Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama Ibu Ermina Hulu, Sarjana Pendidikan. Ibu akan membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Baiklah anak-anak kami semuanya, kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka melalui media ini, kita dapat belajar bersama, kalian dapat menerima materi dari ibu, dan kalian dapat belajar di rumah walaupun tidak seperti biasanya. Oke, kita akan mulai mata pelajaran kita, yaitu kita akan memulai dengan pelajaran menyusun prosedur. Nah, menyusun prosedur ini mungkin anak-anak kami sudah pernah mendengar apa itu prosedur. Prosedur ini memiliki artian yaitu aturan-aturan atau langkah-langkah yang harus kita capai untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, untuk menyusun sebuah prosedur ini pun ada langkah-langkahnya atau cara menyusunnya. Cara menyusun sebuah teks prosedur yaitu mengonstruksikan informasi. Mengonstruksikan informasi ini yaitu menyusun atau membuat model tata letak supaya sebuah prosedur itu atau sebuah acara yang harus kita buat itu berjalan dengan baik dan menarik. Nah, dalam mengonstruksikan informasi ini pun ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menunjukkan pernyataan umum. Maksudnya dalam pernyataan umum ini kegiatan itu intinya. Nah, kegiatan inti yang harus kita buat dalam suatu kegiatan. Yang kedua yaitu yang bagian B-nya yaitu menuliskan tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan, yaitu membuat langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu merancang pernyataan umum. Merancang pernyataan umum ini pun ada beberapa bagian untuk membuat perancangan pernyataan umum, yaitu mengungkapkan pernyataan umum. Mengungkapkan pernyataan umum yang dimaksud yaitu kegiatan yang tadi yang harus kita buat. Itulah kita ungkapkanlah bagaimana cara membuat kegiatan kegiatan inti kita itu supaya berjalan dengan baik. Bagian B-nya yaitu menuliskan pernyataan umum dan tahapannya. Yang ketiga yaitu menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Struktur hampir sama pengertiannya dengan perancangan. Namun menganalisis, karena ada kata menganalisis, berarti kita harus memikirkan risiko-risiko ke depannya. Kita harus memikirkan risikonya, dampaknya kalau kita membuat sebuah program atau prosedur. Nah, begitu ya. Mungkin anak-anak kami sudah mengerti apa itu prosedur, karena dalam setiap kegiatan pun kita selalu membuat prosedur dulu ya. Kita harus menentukan prosedurnya dulu, jalan bagaimana supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur. Nah, tadi sudah Ibu katakan struktur itu yaitu aturan-aturannya ya, bagaimana supaya sebuah kita misalkan ini sebuah acara contohnya pentas seni atau perpisahan sekolah. Nah, kita harus membuat program supaya acara itu berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai pertengahan dan sampai akhir. Nah, untuk mencapai sebuah struktur itu kita membuat sebuah acara itu pasti ada tujuannya. Nah, pengertian dalam tujuan pada teks prosedur ini yaitu sebagai penanda. Nah, sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan.
supaya tujuan itu tercapai. Nah, dalam sebuah kegiatan kita pasti sudah mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu, mungkin anak-anak kami sudah tahu tujuan. Seperti kalianlah sekolah ini, kalian pasti sudah mempunyai tujuan, yaitu dapat ilmu, dapat ijazah, dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu dia tujuannya. Kita harus mempunyai tujuan dalam kehidupan kita pun pasti kita mempunyai tujuan. Nah, begitu dia. Yang selanjutnya yaitu bahan dan alat. Nah, mungkin anak-anak kan sudah tahu itu apa bahan dan alat. Nah, bahan itu contohnya dalam sebuah kegiatan kita harus memikirkannya apa hal yang harus kita buat, contohnya dalam acara pentas seni, perpisahan, atau pertunjukan apa itu, apapun itu ya. Dalam pertunjukan apapun pasti sudah kita pikirkan itu alat apa yang harus kita pakai. Contohnya dalam pentas seni pasti kita memikirkan gedungnya, dekorasi, suasana dalam kegiatan itu, kursi-kursi, lampu, peralatan yang harus dipakai. Nah, itu dia yang bahannya yang dimaksud dalam struktur teks prosedur ini, bahan dan alatnya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini anak-anak kami pun sudah tahu apa itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu tadi yaitu mengurutkan secara bertahap apa ini sebuah kegiatan ini. Contohnya yang perpisahan sekolah, pertama mengurutkan secara bertahap itu dan sudah memulai acara ini pasti protokolnya membacakan, yaitu yang pertama kata sambutan, dilanjut dengan pemberian cenderamata, acara hiburan, jeda, dan ucapan terima kasih. Itu mungkin ya, itu langkah-langkahnya. Nah, mungkin anak-anak kami sekalian sudah paham sampai di situ apa itu struktur teks prosedur yang tadi ya. Nah, kita lanjut dengan ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini maksudnya itu contohnya lah ini ciri-ciri yang dimaksud. Ciri-ciri ini maksudnya gini, si A nih ciri-cirinya mempunyai rambut panjang, punya lesung pipi dan berkulit putih. Nah, si Putri mempunyai ciri-ciri berambut pendek atau ikal dan berkulit sawo matang. Itu perbedaannya, itu ciri-cirinya. Itu ciri-ciri ya. Nah, dalam ciri-ciri teks prosedur ini pun ada beberapa ciri-ciri yang harus kita tahu dan harus kita pahami. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah. Nah, yang dimaksud dengan langkah-langkah tadi sudah anak-anak kami mungkin sudah tahu tadi apa langkah-langkah ya. Langkah-langkah itu tadi susunan ya, susunannya mulai dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya itu bersifat objektif. Nah, maksudnya bersifat objektif ini bersifat nyata, dia nyata. Contohnya si Ani mampu menyukseskan pentas seni itu dengan baik hingga dia menerima sambutan yang luar biasa dari kepala sekolah dan panitia-panitia yang lain. Nah, itu dia. Jadi nyata, pekerjaannya itu nyata dia. Nah, selanjutnya itu dijelaskan secara detail. Nah, secara detail maksudnya diceritakan atau diuraikan secara terperinci dari yang terkecil ya sampai yang terbesar, itu dia ya. Yang selanjutnya bersifat aktual dan akurat. Yang dimaksud dengan akurat yaitu dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya ini keuangan dalam sebuah pentas seni yaitu mengenai keuangan. Keuangan itu sering terjadi permasalahan ya, ketidakjujuran atau lupa. Jadi semua dalam acara yang berhubungan dengan keaktualan atau keakuratan kita harus memperjelasnya, harus kita buat seperti kwitansinya. Nah, begitu dia ya. Nah,
Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aktif. Nah, yang dimaksud dengan kata kerja aktif ini yaitu menyatakan subjek melakukan pekerjaan. Itu dia. Contohnya gini, dia menulis sebuah surat. Berarti kata apanya di situ? Kata aktifnya menulis. Berarti dia melakukan pekerjaan. Menulis itu sebuah pekerjaan kan. Nah, atau kalau pekerjaan kalian di rumah sekarang ini, Andi sedang mencuci piring di kamar mandi. Nah, di sana apa pekerjaannya? Mencuci piring. Nah, itu dia, aktif dia ya. Oke, kita lanjut yaitu menggunakan konjungsi atau penghubung. Nah, mungkin sering kalian pelajari ini dan sudah kalian pelajari mungkin. Menggunakan konjungsi itu mungkin kalian tahu apa itu kata konjungsi. Apa itu? Penghubung. Contohnya apa? Nah, konjungsi itu, atau penghubung itu ibu ingatkan kembali. Mungkin sudah lupa karena COVID tidak berlalu. Nah, jadi lupa sebagian ya, sebagian. Dan mungkin ada juga yang masih ingat. Nah, konjungsi itu sering digunakan kata jika. Nah, penghubungnya itu jika. Nah, atau jikalau, kalau, dan apabila. Itu dia penghubung dia. Contohnya begini, mereka akan lulus ujian kalau mereka rajin belajar. Berarti penghubung di situ yaitu kata kalau. Nah, itu dia. Selanjutnya menggunakan imperatif. Imperatif yaitu apa? Mungkin anak kami ingat apa itu imperatif? Yaitu bersifat memerintah. Memerintah ya, memerintah. Memerintah. Contohnya yaitu mungkin anak-anak kami pun sering melakukannya di rumah saat ini ya, sama adiknya, mungkin sama kakaknya juga bisa ya, sering kata begini, tolong dulu ambilkan bukuku, tolong dulu matikan keran itu, atau adiknya mau disuruh, tolong dulu ambil handphone saya. Itu perintah. Nah, itu dia ya. Selanjutnya itu menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan yaitu menerangkan tempat dan menerangkan waktu. Nah, sering juga kita melakukan atau mendengar itu kata keterangan, yaitu contohnya kelas 11 IPA 1 dan IPA 2 akan melakukan ekstrakurikuler basket dan seni budaya pada sore hari. Udah. Nah, itu dia. Waktu yang digunakan atau kata keterangan yang dipakai di sana yaitu waktu, keterangan waktu yaitu di sore hari. Nah, contoh lain, contoh keterangan tempat yaitu mereka melakukan sebuah pentas seni itu di aula SMA Franciscus Ektolang. Itu dia. Nah, mungkin sampai di situ dulu perjumpaan kita kali ini. Ibu berharap kalian bisa memahami dan bisa mengikuti pelajaran kita melalui online ya, daring ini. Dan mungkin sampai di situ dulu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan mengikuti pembelajaran online ini. Ibu berharap apa yang ibu sampaikan saat ini tidak sia-sia. Dan ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat, berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore.